Shalom saudara, haleluya, selamat bertemu kembali dalam siri pembelajaran surat Roma. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi Anda oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Haleluya, kita telah masuk ke bab yang baru, bab yang ke-14 dengan tajuknya bagaimana menghadapi perselisihan mengenai hal-hal rohani. Mari kita baca dari ayat 1. Ya, terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan, tetapi orang yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran saja. Siapa yang makan, janganlah menghina orang yang tidak makan. Dan siapa yang tidak makan, janganlah menghakimi orang yang makan. Sebab Allah telah menerima orang itu. Siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Entahkah ia berdiri, entahkah ia jatuh, itu adalah urusan tuannya sendiri. Tetapi ia akan tetap berdiri. Kerana Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri. Yang seorang menganggap hari yang satu lebih penting daripada hari yang lain. Tetapi yang lain menganggap semua hari sama saja. Hendaklah setiap orang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri. Siapa yang berpegang pada suatu hari yang tertentu, ia melakukannya untuk Tuhan, dan siapa makan, ia melakukannya untuk Tuhan. Sebab ia mengucap syukur kepada Allah. Dan siapa tidak makan, ia melakukannya untuk Tuhan, dan ia juga mengucap syukur kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri. Dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Sebelum ini dalam bab 13, Paulus telah berbicara tentang kasih. Ya, Paulus mengatakan kasih memenuhi hukum Taurat. Tidak dapat semua peraturan-peraturan dinyatakan ya atau didokumenkan dalam hukum Taurat. Ya, maksudnya hukum Taurat tidak memberi peraturan yang paling menyeluruh mengawal setiap tindakan manusia dan juga perhubungan sosial, ya. Ada perkara tertentu yang tidak disentuh oleh hukum Taurat. Nah, itulah sebabnya hukum yang terutama adalah kasih. Ya, kasih memenuhi hukum Taurat. Ya, kita harus saling mengasihi. Dan sekarang Paulus akan menjelaskan bagaimana kasih membimbing kita dalam menghidupi kemerdekaan kita. Mari kita lihat ayat yang pertama. Terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Nah, perkataan terimalah ya merupakan perkataan yang paling dasar dalam seluruh bahagian ini. Ya, terimalah, yaitu kita harus saling menerima, saling mengasihi. Nah, sekarang kita lihat siapakah mereka itu yang disebut orang yang lemah imannya. Nah, inilah mereka orang-orang Yahudi yang telah percaya dan beriman kepada Tuhan Yesus. Ya, tapi mereka masih menuruti peraturan-peraturan hukum Taurat dan adat istiadat Yahudi. Ya, bukan sebagai cara untuk diperbenarkan di hadapan Allah, tetapi hanya karena mereka sudah lama berpegang kepada peraturan-peraturan tersebut dan belum lagi dapat lepaskan. Dan Paulus di sini menyentuh dua perkara yang belum lagi dapat mereka lepaskan.
Ya, yang pertamanya adalah soal pemakanan, ya, dari ayat 2 hingga ke 3, dan yang keduanya tentang kepercayaan kepada hari yang tertentu, yaitu ayat 5 hingga ke 6. Ya, tentang pemakanan, Paulus berkata dalam ayat 2, yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan, tetapi orang yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran saja. Nah, orang yang yakin, kalau boleh saya katakan yang kuat imannya, ya akan makan apa saja jenis makanan. Ya, tiada pantang, tidak ikut peraturan sama ada halal ke atau haram ke. Jika semua yang dicipta Allah itu baik, maka bolehlah makan kalau diterima dengan ucapan syukur. Mereka rasa bebas. Mereka mengerti kemerdekaan mereka dalam Yesus dan tidak lagi terikat dengan upacara atau peraturan hukum Taurat tentang pemakanan. Tetapi golongan yang kedua yang lemah hanya makan sayur-sayuran saja, ya, masih membatasi pemakanannya menurut peraturan perjanjian lama yang hanya memakan makanan yang halal. Ya, mereka menganggap makanan yang diharamkan oleh hukum Taurat masih tetap najis. Ya, oleh kerana mereka sudah lama mengikut peraturan makanan ini, maka agak sulit atau susahlah untuk mereka terlepas dari ketetapan pemakanan ini. Ya saudara, oleh kerana perbezaan pendapat tentang pemakanan, maka sudah pastinya timbul perselisihan. Dan masalah yang timbul itu bukan masalah biasa, tetapi telah menimbulkan masalah yang sangat serius. Sehingga terjadi hal menghina dan menghakimi satu sama lain. Ya, lihat ayat yang ketiga. Siapa yang makan, janganlah menghina orang yang tidak makan. Dan siapa yang tidak makan, janganlah menghakimi orang yang makan. Sebab Allah telah menerima orang itu. Yaitu, mereka yang kuat, yang yakin dan mengetahui kemerdekaan mereka dalam Yesus, menghina mereka yang lemah. Mereka menyindir golongan yang lemah, yang tidak tahu tentang kemerdekaan mereka dalam Yesus, ya, yang masih terikat dengan upacara dan hukum Taurat, yang masih bersifat legalisme. Legalisme bermaksud yang masih terikat dengan hukum-hukum lama. Sebaliknya, mereka yang lemah pula menghakimi dan mengecam mereka yang kuat. Mereka yang lemah mengatakan orang yang bebas makan itu ya terlalu liberal, ya, boleh buat sesuka hati saja, tidak menghormati ketetapan dan peraturan hukum Taurat. Ya, mereka tidak sensitif kepada tradisi, tidak sensitif kepada pegangan dan kepercayaan mereka. Dan mereka menganggap orang yang bebas itu golongan haram. Dan oleh itu menghakimi dan mempersoalkan iman dan kepercayaan mereka. Nah, ini sudah pasti menimbulkan perselisihan, perdebatan, kerenggangan, ya, dan pembahagian dalam jemaat Allah. Nah, saudara, ini tidaklah sehat. Dan Paulus harus menangani masalah tersebut, ya, supaya ianya tidak merenggangkan dan memecah belahkan persaudaraan dan kesatuan jemaat Allah. Yang baiknya di sini, Paulus tidak berpihak kepada mana-mana kumpulan, tetapi memberi beberapa nasihat bagaimana harus menghadapi perselisihan ini. Nah, ini yang harus kita belajar, ya. Yang pertamanya, Paulus berkata, jangan menghina, jangan menghakimi. Jikalau kita menghakimi dan
menghina orang lain, kita telah mengangkat diri kita lebih tinggi dari orang lain. Kita telah mengangkat diri kita menjadi seperti Tuhan yang menghakimi. Kita telah mengambil tempat Tuhan menghakimi hambanya, ya, seperti kata ayat 4, ya. Siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Entahkah ia berdiri, entahkah ia jatuh, itu adalah urusan tuannya sendiri. Ya saudara, kadangkala kita tidak sadar, ya, kita mengkritik seseorang dan kita tidak menjaga perkataan kita. Nah, kalau selalu mengkritik, tidak baik juga. Nah, untuk menghentikan kata-kata kritikan, cobalah, ya, berdoa untuk orang itu. Ya, sebab dalam doa kita akan ucapkan kata-kata berkat dan mungkin tanggapan kita terhadap orang itu akan berubah. Amin. Yang keduanya, Allah telah menerima orang itu. Ya, ini disebut dalam bahagian yang kedua ayat yang ketiga, ya. Nah, sekiranya kita menolak mereka yang diterima Allah, berarti kita juga menolak Allah yang menerima mereka. Ya, ingatlah, Allah tidak pernah menolak sesiapapun yang datang kepadanya. Ya, sekiranya seseorang itu percaya, baik yang kuat maupun yang lemah, baik yang makan maupun yang tak makan, sekiranya mereka sungguh-sungguh percaya Tuhan, pasti mereka akan diterima Tuhan. Amin. Lalu siapalah kita, ya, yang berani menolak orang itu? Jadi ayat 4 mengatakan, siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Nah, itulah soalannya. Siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Ya, yaitu apabila kita terasa ingin menghina atau menghakimi seseorang, apabila kita mengkutuk seseorang, apabila kita pandang rendah terhadap seseorang, apabila kita gosip atau bercakap sesuatu yang tidak baik di belakang orang itu, nah, kita harus bertanya, bukankah dia telah diterima Tuhan? Nah, sungguh pun dia lemah, namun dia juga percaya Tuhan. Dan karena dia percaya Tuhan, dia juga seperti saya, diterima Tuhan juga, kan? Nah, dan karena itu, dia telah menjadi milik Tuhan. Menjadi milik Tuhan. Jadi saudara, kita tidak seharusnya menghakimi atau menghina atau menolak seorang saudara kita yang telah diterima Tuhan. Ya, Tuhan akan perhatikan dia, menjaga dia, dan dia juga bertanggung jawab terhadap Tuhan. Maka yang ketiga, Tuhan yang berkuasa atas seseorang, ya, bukan kita. Saya baca ayat yang keempat. Siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Entahkah ia berdiri, entahkah ia jatuh, itu adalah urusan tuannya sendiri. Tetapi ia akan tetap berdiri karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri. Haleluya. Saudara, ayat ini sangat memberkati saya dalam memelihara kesatuan jemaat ataupun memelihara perhubungan dengan satu sama lain. Sebab ayat ini berkata, Tuhan yang berkuasa ke atas mereka yang dimilikinya.
bagaimana Tuhan membentuk, bagaimana Tuhan bekerja, mengubah hidup mereka. Ya, bagaimana Tuhan mau ajar, bagaimana Tuhan mau mendisiplinkan, menegur seseorang itu. Nah, itu adalah urusan tuannya, ya, yaitu hak Tuhan. Kita tiada hak. Nah, contohnya, sekiranya anak kita sendiri, ya, anak sendiri berbuat salah, dan orang lain pula yang bangkit marah anak kita, dan memberi arahan kepada anak kita, nah, ini orang luar, ya, orang lain. Suruh anak kita, jangan buat itu, jangan buat ini. Macam mana perasaan Anda? Orang luar yang menegur anak kita. Sudah pasti kita marah, kan? Nah, itulah maksud Paulus. Tidaklah wajar untuk menghakimi, menghina, mengkritik hamba orang lain. Sama ada jatuh atau berdiri, itu urusan tuannya, ya, yaitu Tuhan yang menghakimi. Ya, biarlah Tuhan sendiri yang memutuskan apakah amalannya itu benar atau salah. Biar Tuhan sendiri yang memutuskannya. Maka orang ini bertanggung jawab kepada Tuhan dengan pegangannya, dengan perbuatannya, dan kepercayaannya. Nah, sekarang perhatikan ayat 6 hingga ke 8, terutamanya perkataan yang saya highlight warna kuning itu, ya. Siapa yang berpegang pada suatu hari yang tertentu, ia melakukannya untuk Tuhan. Dan siapa makan, ia melakukannya untuk Tuhan. Sebab ia mengucap syukur kepada Allah. Dan siapa tidak makan, ia melakukannya untuk Tuhan. Dan ia juga mengucap syukur kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri. Dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi, baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Saudara perhatikan beberapa kali Paulus berkata, lakukan untuk Tuhan. Dan akhirnya dia berkata, hidup untuk Tuhan. Dan mati untuk Tuhan. Ya saudara, kita bertanggung jawab kepada Tuhan dengan pegangan dan kepercayaan kita. Ya, masing-masing ada tanggung jawab sendiri kepada Tuhan. Tuhan yang tahu dan Tuhan yang memerhatikan. Tuhan yang akan membimbing kita ke jalan yang benar. Nah, itulah yang kita harapkan. Itulah yang dijanjikan. Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri. Maka saudara, kalau kita dapat lakukan 3 perkara ini, jangan menghina, jangan menghakimi. Allah telah menerima orang itu. Allah berkuasa atas orang itu, bukan kita. Ya, sudah pasti tidak akan ada perpecahan, kerenggangan, dan pembahagian dalam jamaat Allah. Ya, kita akan dapat menjalin perhubungan yang harmoni dan membangun satu sama lain. Nah, saudara, kita perlu ketahui bahwa yang menjadi persoalan di sini bukanlah mengenai prinsip dasar iman keselamatan kita. Persoalannya lebih kepada masalah pemahaman upacara dan amalan. Dan dalam hal ini, isunya adalah sama ada boleh makan atau tak boleh makan. Dan pemerhatian kepada hari-hari yang tertentu. Dan ini hanyalah sebahagian daripada isunya. Ada banyak lagi isu lain seperti pembaptisan, ya, cara selam ke atau percik ke, berbahasa roh, perempuan bertudung atau tak bertudung, jamuan kudus itu harus sekali seminggu atau sekali sebulan dan sebagainya. Nah, kesemua ini, saudara, adalah hal-hal yang secondary atau sekunder, bukan yang major atau mutlak. Dan kita harus ingat keselamatan seseorang itu tidak bergantung kepada apa yang dimakan atau hukum makanan itu. Allah menerima seseorang berdasarkan pekerjaan Yesus yang menebus manusia dari dosa.
Dan Paulus telah menjelaskan ini dalam Kolose 2:16. Karena itu, janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman atau mengenai hari raya, bulan baru ataupun hari Sabat. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang. Sedangkan wujudnya ialah Kristus. Ya, saudara, dalam soal menghakimi, memang kita tidak harus menghakimi satu sama lain. Tetapi ada beberapa perkara yang tidak boleh kita ketepikan atau ambil ringan. Kita harus bersuara. Jadi apa yang perlu diberi perhatian di sini ialah yang pertama, pertahankan kepercayaan asas. Amin. Jika ada orang yang menyangkal atau mencabar kepercayaan asas kita, itu keselamatan, kematian dan kebangkitan Yesus, kesahihan Alkitab, ketuhanan Yesus, maka kita tidak boleh diam diri. Dan jangan membiarkan orang itu terus menyindir, menyoal, dan mencabar iman kita. Nah, Paulus berkata, dalam 1 Petrus bab 3:15, kita harus bersiap sedia pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab. Dan kita harus lakukan itu dengan lemah lembut dan hormat. Dan yang keduanya, kita tidak boleh menerima dosa yang jelas dilarang firman Tuhan. Sekiranya ada anggota dalam jemaat kita yang hidup dalam dosa seperti berzina, gosip, mencuri, berjudi, termasuk judi online, merokok, kemabukan, tidak jujur, malas, berbuat salah, maka kita harus menegur orang itu. Dan kita lakukan itu untuk kebaikan saudara kita, untuk kebaikan dia. Supaya dia tidak terus hidup dalam dosa yang membawa kepada kebinasaan dirinya. Kita harus memperbetulkan dia menjadi pengaruh yang baik, menjadi saksi untuk Tuhan. Amin. Ketiga, jangan mengkompromikan apa yang mutlak. Kita harus berhati-hati ya dengan orang yang menjadikan apa yang secondary atau sekunder itu kepada apa yang mutlak, yang dasar, dan yang menjadi syarat untuk keselamatan. Nah, contohnya menjadikan pembaptisan itu ataupun keahlian denominasi, upacara atau cara ibadah, tradisi agama sebagai syarat yang penting untuk keselamatan. Itu salah. Ya, Paulus berkata dalam ayat 8, sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati kita adalah milik Tuhan. Ya, kesalahpahaman dan perbezaan pendapat antara jemaat pasti akan wujud. Ya, entah siapa yang lemah iman dan yang satu lebih matang iman. Tapi janganlah ya sampai ada yang menghina dan menghakimi. Ya, yang boleh membawa perpecahan dalam persekutuan jemaat. Ya, kasih menanggung segala sesuatu. Saudara, isu yang dibincangkan di sini adalah makanan dan pemerhatian kepada hari yang tertentu. Itu hal yang sekunder, hal yang secondary, bukan major atau yang mutlak. Maka kedua-dua pihak yang berlawanan pendapat itu haruslah mengurus perselisihan mereka dengan sebaik-baiknya. Amin. Ya, janganlah hidup saling berselisih dan iri hati. Kalau kita rasa bebas makan, maka makanlah. Tapi jagalah kebebasan kita
supaya jangan menjadi batu sandungan kepada saudara kita yang lemah. Ya, yang prinsipnya di sini jaga kebebasan. Jangan jadi batu sandungan. Ya, fokus kepada apa yang membina, bukan apa yang akan memecah belahkan. Amin. Ya, haleluya. Mari kita berdoa. Ya, Bapa kami yang di surga, terpujilah namamu yang termulia, yang tertinggi, yang terhormat. Kami ucap syukur karena ada kesempatan untuk belajar firman kebenaran-Mu. Bapa yang di surga, terima kasih karena Engkau yang telah selamatkan kami semua menjadi satu umat pilihan Allah. Bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah dalam Yesus Kristus. Haleluya. Kami percaya kepada satu Allah, satu iman, satu baptisan, satu harapan. Ya Tuhan, ajarlah gereja-gerejamu untuk mengenakan kasih, kerendahan hati, kesabaran, dan kemurahan hati dalam melayan satu sama lain. Supaya kami dapat memelihara kesatuan yang indah dan sama-sama bertumbuh ke arah Yesus yang adalah kepala jemaat. Ya Tuhan, kami telah belajar dan mengaku bahwa saudara-saudara kami adalah milik-Mu. Engkau telah menerima mereka. Engkau berkuasa terhadap mereka dan akan menjaga supaya akan mereka terus berdiri. Terima kasih Bapa, Engkau yang sentiasa perhatikan jemaat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus yang termulia, kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih saudara. Pergilah dan jadilah terang dan jadilah berkat ya. Jangan jadi batu sandungan, tetapi usahakan supaya dapat membangun satu sama lain. Ya, jadi pengaruh yang baik. Haleluya, sama-sama kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.